Pengendalian hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman adenium dengan menggunakan pestisida kimia adalah langkah terakhir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan area penanaman. Karena hama dan penyakit tanaman akan datang dan hidup dari sampah dan gulma di sekitar tanaman. Munculnya hama dan penyakit biasanya karena kurang terjaganya kebersihan area lingkungan penanaman. Banyaknya rumput atau gulma yang tumbuh di pot penanaman, dan banyaknya sampah daun-daun kering yang dibiarkan, hal ini bisa menjadi penyebab timbulnya hama dan penyakit tanaman adenium. Ada dua jenis hama yang sering mengganggu tanaman adenium, yaitu hama kutu putih atau melibak, dan hama kutu merah atau spider mite. Kemudian pada saat curah hujan sangat tinggi, di mana curah hujan yang mulai meningkat dan intensitas sinar matahari yang mulai berkurang, memang mempengaruhi perawatan adenium. Kelembaban yang tinggi, dan media yang selalu basah karena tersiram hujan, akibatnya hama dan penyakit pada adenium cenderung lebih cepat berkembang, dan lebih mudah menyerang, terutama jamur. Dan salah satunya yaitu jamur paling mematikan pada adenium, yaitu jamur fusarium. Untuk mengantisipasi saat tanaman adenium saya terserang hama atau penyakit, saya menggunakan 3 jenis pestisida. Yang pertama Acaricida samit, yang kedua fungisida ditan, dan yang ketiga insektisida kurakron. Alasan saya memilih ketiganya, karena cukup efektif dan mudah didapatkan di sekitar lingkungan rumah atau di toko online. Acaricida samit, saya gunakan untuk membasmi hama kutu merah atau spider mite. Kutu merah atau bahasa ilmiahnya spider mite adalah hama kecil pengisap getah tanaman yang cukup sulit dibasmi. Hama ini sebenarnya tungau yang hidup di bagian atas tanaman. Tungau yang menempel di bagian bawah daun tanaman adenium, mengisap nutrisi dari daun, dan membuat daunnya kering dan mati. Makanya hama kutu merah apabila dibasmi oleh insektisida akan susah mati, harus dilawan oleh pembasmi tungau. Pada umumnya tungau hidup di dalam media tanam, obat hama tungau yang tepat adalah acaricida. Gejala serangan kutu merah pada adenium ditandai dengan daunnya tampak berwarna kusam, ada bintik-bintik putih pada daun, sebagian daun menguning dan rontok. Di belakang daun ada bintik hitam kecil bisa bergerak, apabila dipencet akan mengeluarkan warna merah seperti darah. Biasanya banyak sarang laba-laba di sekitar daun-daun adenium, sebagai tanda kehadiran hama kutu merah ini. Acaricida samit mempunyai bahan aktif pyridaben. Dosis penggunaannya cukup 1 ml per liter air, atau 1 sendok teh acaricida samit dilarutkan ke dalam 3-4 liter air. Semprotkan ke arah bawah daun dan ketiak daun, karena hama kutu merah biasanya bersarang di bagian tersebut. Fungisida ditan, jenis pestisida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan jamur atau cendawan patogen, penyebab penyakit pada tanaman. Fungisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun, yang digunakan untuk memberantas dan mencegah tumbuhnya jamur. Fungisida ditan mengandung bahan aktif mancozeb 80%, fungisida kontak, yang berfungsi melindungi tanaman dari serangan jamur lebih lanjut. Fungisida ditan membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman, dan secara perlahan mengeluarkan senyawa tertentu yang mengganggu aktivitas pernafasan jamur.
Fungisida ditan mencegah pembentukan spora pada jamur sehingga tidak dapat menyebar. Beberapa penyakit jamur dapat dikendalikan oleh fungisida ditan, di antaranya adalah busuk daun, bercak daun, busuk buah, cacar daun, gugur daun, karat daun, dan busuk batang. Dosis penggunaan fungisida ditan cukup 1 gram per liter air. Semprotan harus diarahkan kepada semua bagian tanaman secara merata. Penyemprotan fungisida untuk saat musim hujan yang curah hujannya cukup tinggi. Tingkatkan penyemprotannya menjadi 1 minggu 2 kali. Untuk musim kemarau cukup 2 minggu sekali saja. Bagi penghobi adenium yang tinggal di dataran tinggi, atau tempat tinggalnya memiliki curah hujan yang cukup tinggi, memang diperlukan untuk selalu rutin menyemprotkan fungisida. Dataran tinggi, termasuk wilayah yang memiliki iklim yang sejuk, cenderung lebih dingin, dan sangat lembab. Hal ini akan terjadi karena dipengaruhi oleh aspek ketinggian, suhu, dan kelembaban udaranya. Insektisida Kurakron, saya gunakan untuk membasmi hama kutu putih. Ada 2 macam kutu putih yang sering menyerang tanaman adenium. Kutu putih yang menyerang pucuk tanaman, daun, bunga dan batang tanaman, dan kutu putih yang menyerang akar. Hamanya mudah terlihat, berbentuk seperti kutu berwarna putih dengan serbuk tepung di tubuhnya. Tubuhnya dilapisi lilin yang tampak seperti kapas. Muncul dan berkembang pesat saat kondisi lingkungan dan tanaman lembab, atau pada saat pergantian musim. Kutu putih yang menyerang pucuk tanaman, daun, bunga atau batang tanaman, cukup mudah sekali penanganannya, karena mudah terlihat. Cukup disemprot dengan larutan Kurakron dengan dosis 1 ml per liter air. Kurakron merupakan insektisida racun kontak dan lambung, dengan bahan aktif Profenofos. Selain insektisida Kurakron, saya menambahkan 1 ml sabun cuci piring cair. Sabun untuk menghancurkan lilin pelindung hama kutu putih, yang tampak seperti kapas atau serbuk putih di sekeliling tubuhnya. Tetapi kalau kutu putih yang menyerang akar, ini yang bikin repot, kutu putihnya ada di dalam media dan menempel di akar adenium. Biasanya tanda adanya kutu putih di media tanam adenium, banyaknya semut yang berkeliaran di sekitar tanaman adenium. Pertumbuhan adenium terhambat, walaupun daun-daunnya terlihat sehat dan subur. Dan yang paling parah, kutu putih juga bisa menjadi penyebab busuk akar. Untuk membasmi hama kutu putih pada media penanaman, semprotkan langsung ke media tanam sekitar akar adenium, dengan interval penyemprotan 1 bulan sekali. Dengan cara seperti ini cukup efektif, untuk mencegah munculnya serangan hama kutu putih pada media tanam adenium. Lakukan penggantian media tanam secara berkala, setiap 6-8 bulan sekali paling lambat 1 tahun sekali, untuk mengontrol keberadaan hama kutu putih dan hama lainnya pada media penanaman adenium. Adenium merupakan tanaman hias yang jarang terserang oleh hama, bila dirawat dengan menjaga sanitasi lingkungan, dan memperhatikan kesehatan tanaman beserta media penanamannya. Pengendalian hama pada adenium dengan menggunakan pestisida kimia adalah langkah terakhir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan media penanamannya. Dan memberi jarak antar pot yang tidak terlalu rapat,
agar lingkungan penanaman mempunyai sirkulasi udara yang bagus dan tidak terlalu lembab. Apabila Anda suka memakai kembali media tanam bekas untuk menanam adenium, usahakan selalu mensterilkan media tanamnya lagi. Paling tidak, sebelum digunakan kembali, media tanam bekas dijemur dulu sampai benar-benar kering. Penjemuran media tanam bekas pakai, minimal 3 hari di terik cahaya matahari. Selalu cuci pot bekas pakai dengan sabun apabila hendak digunakan kembali, tanpa dibilas lagi dengan air. Lalu dijemur sampai kering, untuk mematikan hama kutu putih beserta telurnya yang masih menempel di pot. Saya tegaskan sekali lagi, pestisida-pestisida ini tidak saya gunakan secara rutin. Saya menggunakannya saat diperlukan saja, seperti saat hama ataupun penyakit mulai terlihat di beberapa adenium. Karena, salah satu efek buruk penggunaan pestisida yang berlebih terhadap pertumbuhan adenium, yaitu tanaman adenium akan kesulitan mengeluarkan tunas cabang samping. Bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium tersebut, akan membuat cabang samping adenium gagal tumbuh. Perlu diingat, meski pestisida kimia sangat ampuh mengatasi masalah hama dan penyakit pada tanaman adenium, namun tetap memiliki efek buruk dalam jangka panjang. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dan terus-menerus dapat menimbulkan resistensi patogen, keracunan pada manusia, dan berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Jadi gunakanlah pestisida tersebut dengan bijaksana dan hati-hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.